Pemirsa Bincang Bisnis, menarik sekali di studio ini telah hadir Bapak Mardiasmo. Selain Wakil Menteri Keuangan, beliau juga Ketua Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi saatnya saya kepengen gali lebih jauh sebagai Ketua IAI, Pak Mardiasmo. Boleh Pak cerita sedikit, kalau akuntan ini kan mungkin sebagian dari masyarakat melihatnya ini agak sedikit spesialis ya. Orang taunya ekonom, kemudian bisnis. Akuntan perlu Bapak ceritakan apa kiprah akuntan untuk mendorong ekonomi kerakyatan ini. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi kan kalau kita bicara Ikatan Akuntan Indonesia, ikatan kumpulan ya, kumpulan akuntan profesional. Nah, akuntan profesional kan juga berasal dari rakyat juga. Maka bagaimana akuntan profesional bisa berbakti kepada rakyatnya juga. Karena dia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi profesional yang harus dikontribusikan kembali ke rakyatnya. Kalau karena saya akuntan, saya mesti siap Pak. Saya juga akuntan. Iya, itu harus betul-betul bermanfaat untuk rakyat banyak. Seperti yang tadi saya katakan, oleh karena itu tagline IAI adalah IAI for Society. Ini sebagai suatu tagline untuk bisa memberikan suatu kejelasan keberadaan IAI seperti itu. Nah, oleh karena itu kiprahnya selain kita bicara kalau ya itu apa spreadnya kan ada yang sampai yang luar negeri G20 sampai yang sifatnya IFRS yang sifatnya sangat rumit, tapi juga ada sampai ke pelosok desa-desa, termasuk yang tadi UMKM kita sudah ini menyiapkan ini standar akuntansi keuangan, SAK untuk entitas mikro, kecil dan menengah. Jadi artinya yang kita bicara UMKM itu ada standar akuntansinya. Dan pada saat saya jadi ketua IAI itu kita mencoba kalau pemberian konsultasi jasa yang sifatnya bukan audit dan bukan yang sifatnya lebih kepada itu kan lebih bisa dikatakan se Indonesia Pak. Tidak the big four, the big five, mohon maaf Bapak di salah satu di sana. Tapi kita ingin ke seluruh Indonesia. Maka ada namanya KJA, Kantor Jasa Akuntan atau KJA untuk akuntan yang berpraktik. Jadi artinya kita sudah lebih dari 400 ini se Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Artinya KJA ini memberikan suatu pelayanan tadi, termasuk bimbingan. Dan itu kita juga bersama dengan seluruh university, ya bagaimana supaya kita nyambung. Sehingga pendampingan tadi, saya kira juga perlu. Seperti yang tadi katakan Pak Arief tadi, pada saat dia sudah maju, sudah movement, sudah established, kan dia harus membuat report. Kalau sudah buat report, bagaimana balance sheet-nya, bagaimana rugi labanya, kan ada accounting timnya seperti apa, bagaimana sistem. Nanti kalau diaudit, bagaimana standar akuntansinya dan sebagainya. Ini kita dari IAI kan ada kompartemen akuntan pendidik yang melakukan pendidikan, akuntan untuk untuk sektor publik dan sebagainya, termasuk KJA ini ya. Karena IAI ini sangat betul-betul ingin membantu. Pak, menarik tentang KJA Pak, karena sebagian mungkin pemirsa tahunya ada kantor akuntan publik. Ini adalah KJA, kantor jasa akuntan. Nanti Bapak sampaikan sudah banyak sekali dan kelihatannya mencakup hampir provinsi. Hampir semua provinsi Indonesia. Ya, sehingga pada saat kami kemarin kongres atau kita rapat kerja kita undang itu hampir mewakili seluruh provinsi. Jadi ini menarik buat pesan pemirsa juga bahwa kantor jasa akuntan tersedia di seluruh provinsi. Kalau ada kebutuhan tentang jasa akuntansi, hubungilah KJA di provinsi Anda. Saya kepingin geser sedikit Pak ke Pak Arief. Pak Arief ini akuntan atau bukan ya? Iya, kebetulan akuntan ya. Background saya accounting. Background saya accounting sempat 7 tahun lah, 5 tahun sempat off dulu kuliah di salah satu Big Four. Salah satu Big Four di Ernst & Young. Oh, di EY. Ini kelihatannya satu akuntan junior juga. Iya. Jadi akhirnya banting setir sekarang di bisnis gitu. Tapi itu banyak banget sih knowledge dari accounting yang memang kan di era digital ini kadang-kadang orang berpikir bahwa ya yang penting kita grab market dulu gitu. Padahal infrastructure juga itu sangat penting, terutama mungkin orang kurang aware tentang application control, general control dari proses bisnisnya, apalagi kita udah digital kan. Nah, digital accounting juga kan di situ. Betul gitu. Kita udah mulai aplikasikan cloud accounting di sini, udah mulai proses semua prosesnya kita benar-benar perhatikan, karena ketika kita mau scale dan infrastrukturnya ini kontrolnya kita nggak prepare, ini kita bisa collapse gitu. Ya betul. itu Kita bisa sebuah cepat resiko scale. berarti ya. Betul. Dan dikenali dengan baik oleh akuntan seperti Pak Arief ini pemirsa. Luar biasa. Alhamdulillah ada Pak Arief yang kita seperti itu sehingga. Baik. Bulis juga pernah kerja di kantor akuntan setahu saya. Jadi ini kita lengkap sekali. Coba bukan sebagai akuntan. Sebagai akuntan. Ya baik. Iya. Silakan Pak, mau kalau ada yang ingin disampaikan lebih jauh tentang kiprah daripada akuntan untuk mendorong. Jadi karena akuntan ini kan
kompartemennya kan ada macam-macam, ada akuntan pendidik tadi yang saya sampaikan, akuntansi akuntan pajak, ada yang syariah, manajemen juga Pak. Akuntansi manajemen, ini banyak sekali. Jadi supaya karena yang namanya akuntan itu kan suatu akuntabilitas. Gampang kan untuk transparansi, akuntabilitas kan pelaporan kan tuh bagus sekali. Apalagi sektor publik sekarang ini, ya baik APBN, BUMN, atau corporate, semua kena semua. Nah, oleh karena itu kita juga ada tadi misalkan yang paling misalnya untuk ekonomi umat kita punya pedoman akuntansi pondok pesantren. Pedoman akuntansi pondok pesantren. Itu juga ada. Jadi betul-betul sekarang kita ada standar mengenai hibah misalnya. Jadi kita mencoba semua yang terkait dengan pertanggungjawaban, karena kalau orang mau lakukan hibah atau itu kan juga perlu ada pencatatan, ada pelaporan, baik yang memberi kita ingin tahu nanti akan menjadi apa, sehingga yang menerima pun juga amanah kan gitu, kan begitu. Ini bagian dari suatu teori agensi, sehingga akuntansi itu bagaimana bisa melakukan amanah ini bisa dilaporkan dengan baik lah, di-proof oleh audit. Sebagai audit supaya ada independent auditor, supaya antara yang memberikan sama yang membutuhkan itu tidak ada dispute. Kan gitu Pak. Jadi ini adalah suatu mekanisme IAI ini bisa suatu lembaga yang profesional yang bisa independen. Itu kita tagline selain Accounting for Society adalah IAI yang profesional. Nah, IAI profesional itu ya integritas, punya marketability. Jadi kalau boleh saya analogkan ya Pak Mas bahwa akuntan itu harus punya pertama hatinya dulu, heart-nya dulu. Itu harus punya heart-nya itu punya integritas. Karena kalau akuntan ini mau diapakan, ada window dressing atau di wah itu ini mulai di sini. Ini harus kuat dulu. Nah, setelah itu maka di sini adalah suatu capability. Nah, itu adalah workability. Adalah bagaimana pengalamannya. Nah, baru yang namanya profesional yang punya kemampuan, punya pengalaman, tapi juga punya integritas. Itu penting sekali. Karena akuntan ini menentukan semuanya. Kalau rupa pagi nanti kita laporan keuangan untuk kepentingan public money, ada perubahan ini kan repot. Baik. Itu Pak. Terima kasih Pak Mu sudah menginspirasi kita semua, dan ini berarti ada pesan khusus buat para akuntan. Gunakanlah hati nurani, dan baru nanti kita lanjutkan dengan profesionalisme dan lain-lainnya, integritas selanjutnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama Bincang Bisnis. Kita akan masuk ke dalam segmen kesimpulan.